tentang azan yang mereka tiru seperti azan subuh yang beredar di video YouTube ya Ikhwan Fillah. Nah, di sini Ikhwan Fillah, selain hal itu, ternyata ada satu lagi yang mereka ambil, yaitu tentang murotal Al-Qur'an. Nah, kalau menurut saya Ikhwan Fillah, saya tidak banyak komentar tentang ini. Apa itu? Plagiat. Hanya itu komentar saya. Mungkin ada komentar lain dari Ikhwan Fillah, silahkan ditulis di kolom komentar. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan menanggapi satu video daripada Ustadz YouTube, Ustadz Cucuk PI. Ustadz Cucuk PI ini dari namanya saja teman-teman sekalian udah plagiat terhadap nama nama yang ada di Alkitab ya, nama-nama di Alkitab seperti Yusuf ya, anak daripada Yakub. Nah, teman-teman, saya menarik membahas hal ini karena dalam videonya itu dia menuduh kekristenan melakukan plagiat terhadap kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Seperti misalnya azan itu orang Kristen plagiat terhadap azannya orang Islam. Nah, seperti apa videonya teman-teman sekalian, saya mengajak kita dulu untuk menyimak video Ustadz Cucuk berikut ini. Ini sempurna dari segi aspek apapun, maupun dari kehidupan dan yang lainnya ya. Sampai-sampai di dalam pembacaan kitab sucinya saja itu ada kaidah ilmu dan ada langgamnya atau lagunya gitu ya Ikhwan Fillah. Nah, di sini Ikhwan Fillah, di video ini kita tahu ya, yang kemarin juga teman-teman kita dari seberang tentang syahadat ya mereka tiru. Terus untuk kata Allah di dalam Al-Quran mereka ambil. Terus kata Injil di dalam Al-Quran juga mereka pakai. Terus kata Rasul di dalam Al-Quran juga mereka pakai. Peristiwa Isra Mi'raj juga mereka ya tahu sendiri lah Ikhwan Fillah. Belum lagi tentang azan yang mereka tiru seperti azan subuh yang beredar di video YouTube ya Ikhwan Fillah. Nah, di sini Ikhwan Fillah, selain hal itu, ternyata ada satu lagi yang mereka ambil, yaitu tentang murotal Al-Quran. Nah, kalau menurut saya Ikhwan Fillah, saya tidak banyak komentar tentang ini, tetapi saya ingin Ikhwan Fillah yang berkomentar ya. Mari kita lihat dulu videonya. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. Ikhwan Fillah, saya hanya berkomentar sedikit Ikhwan Fillah. Apa itu? Plagiat. Hanya itu komentar saya. Mungkin ada komentar lain dari Ikhwan Fillah, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Ustadz Cucuk ya, yang kita sudah dengarkan. Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian, narasinya itu sangat menunjukkan betapa kurangnya pengetahuannya dan betapa dangkalnya ilmu agama yang diperolehnya. Karena kalau kita lihat teman-teman sekalian, di awal dia memperjelas kepada kita bahwa Islam atau kitab suci daripada Islam itu adalah sempurna ya, sangat sempurna kata dia ya. Padahal kalau kita lihat teman-teman sekalian, justru kitab sucinya yang melakukan plagiat terhadap Taurat ya. Ada kita punya Taurat, yaitu 5 kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Yosua. Itu ada di Al-Quran. Dan jelas teman-teman sekalian bahwa Alkitab jauh lebih duluan ya daripada Al-Quran. Nah, bagaimana dia memutarbalikan itu? Orang Kristen melakukan plagiat terhadap kitab sucinya. Contoh misalnya berbicara soal Taurat, Injil, Zabur, dan kitab para nabi teman-teman sekalian. Dan yang kita kenal lagi itu kitab para rasul, di mana jelas Alkitab itu sudah lebih dulu menyebutkan hal-hal itu.
Karena Islam sendiri baru muncul di abad ke-6, awal abad ke-7, ya, awal abad ke-7. Jadi bagaimana mungkin Alkitab yang sudah lebih dulu ada plagiat terhadap Al-Quran yang belakangan datang. Jadi bisa masuk logika apa yang disampaikan oleh Ustaz Ucup ini, jika Al-Quran lebih dulu daripada Alkitab. Nah, jelas-jelas teman-teman sekalian, ini tidak bisa dirubah. Dan ini kita tidak bisa sembunyikan. Alkitab sudah ada dulu. Kitab Taurat, kitab Mazmur atau Jabur, kitab Injil, para rasul, kitab para rasul, itu sudah ada semua teman-teman sekalian. Sudah menjadi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Dari abad pertama sampai abad yang ke-6, itu pun orang Kristen sudah percaya, ya, kepada Alkitab. Lalu awal abad ke-7 muncullah nabi dari Arab. Kemudian mengklaim diri paling sempurna dan memutarbalikan tentang peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengganti nama Yahweh dengan sebutan Allah, dan juga mengganti nama Yesus Kristus dengan sebutan Isa Al-Masih. Ya. Dan juga mengganti sejarah kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem di kota Daud. Lalu di Al-Quran kemudian dijelaskan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Nah, jadi teman-teman sekalian, siapa sih yang melakukan plagiat dan yang memutarbalikan? Nah, jadi satu hal teman-teman yang saya mau sampaikan buat kita lagi tentang apa yang disampaikan Ustaz Ucup. Terserah dia lah ya, yang dia mau bilang apa. Kita kutipnya namanya ajan, kita kutip sholat mereka, kemudian cara ibadah mereka, dan macam-macam yang dituduhkannya tadi itu, oke, tidak masalah ya. Tapi kali ini, ya, biar Ustadz Ucup langsung berargumen nanti dan juga mencari sumber ini dan belajar lagi. Karena yang menuliskan ini nanti orang yang ada di Arab Saudi sendiri, orang Islam yang sudah mainnya jauh, intelektualnya udah luas, udah pandai soal agama. Dan dia katakan bahwasanya orang-orang Kristen di Arab Saudi itu ya sudah lebih dulu menggunakan kata Injil, kata Taurat, kemudian kata Assalamualaikum, Alhamdulillah, Insya Allah. Ya. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ucup. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya tidak berkomentar terlalu banyak juga, tapi saya cuma sampaikan bahwa Ustadz Ucup sedang mempermalukan dirinya sendiri, mempertontonkan kebodohannya di publik, di channel YouTube-nya, karena kurangnya, dangkalnya pengetahuan. Nah, jadi teman-teman, mari kita dengarkan ya satu video berikut ini. Teman, kita mengambil sumber dari islami.co dan artikel ini ditulis oleh Bapak Sumanto Al-Qurtubi yang judulnya Arab Kristen dan Injil Bahasa Arab. Di sana dikatakan, sejumlah kaum muslim yang lugu di Indonesia sering berasumsi atau bahkan berkeyakinan bahwa bahasa Arab itu bahasa Islam, bahasa suci, atau bahkan menurut Ustadz Ucup, bahasa surga. Tetapi pada saat yang sama, lucunya mereka mengkafirkan dan menerakakan Kristen dan Yahudi atau non-muslim secara umum. Pertanyaannya, bagaimana dengan umat Arab Kristen dan Yahudi yang seperti kaum muslim Arab juga menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berkomunikasi? Tidak hanya itu, tata cara beribadah, misalnya kebaktian minggu umat Kristen atau sabat umat Yahudi, nama-nama tempat ibadah, sinagog dan gereja, dan kitab suci mereka juga menggunakan bahasa Arab. Foto di bawah ini hanyalah sekedar contoh kitab Perjanjian Baru umat Arab Kristen dan kitab Talmud umat Arab Yahudi yang ditulis dengan bahasa Arab.
Seperti saya jelaskan dalam berbagai postingan sebelumnya, dunia Arab bukan melulu dunia Muslim. Di kawasan ini ada berjuta-juta masyarakat non-Muslim, Kristen, Yahudi, Yazidi, Bahai, Zarathustra, atau bahkan agnostik dan ateis. Data dari Liga Arab misalnya menyebutkan ada sekitar 20 juta warga Arab yang memeluk Kristen. Mereka tersebar di Lebanon, Palestina, Suriah, Mesir, Irak, dan sebagainya. Masyarakat Arab Yahudi, meskipun tidak sebanyak umat Arab Kristen, juga ada di sini, seperti di Bahrain, Oman, Yaman, dan lain-lain. Karena Arab adalah bahasa mereka, maka umat Arab Kristen dan Yahudi ini juga bertutur sapa dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, juga menggunakan bahasa Arab. Seperti kaum Muslim, mereka juga bilang Allahu Akbar, Insya Allah, Masya Allah, Assalamualaikum, Bismillah, Alhamdulillah, Syafaka Allah. Lah, iya dong, pakai bahasa Arab. Masa mereka bilang Sampurasun, Sugeng Enjing, Selamat pagi, dan sebagainya? Sudah tentu bahasa Arab mereka jauh lebih fasih ketimbang para Arab KW yang genit, suka berantum-antum, dan berahli uti itu. Jadilah umat Islam yang cerdas dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Perbanyaklah turisme intelektual supaya wawasan keagamaan dan keislaman kita semakin bergizi, sehingga diharapkan semakin toleran dalam bersikap dan bertindak di masyarakat yang menjebuk ini. Jangan cuma wisata rohani dan berfoto-foto di tempat-tempat suci melulu yang dibesar-besarkan. Jabal Dahran, Arab Saudi. Yang menulis artikel ini adalah Bapak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana? Silakan berkomentar, ya. Silakan teman-teman tentukan siapa yang melakukan plagiat. Apakah orang Kristen yang melakukan plagiat terhadap Islam, atau justru Islam yang melakukan plagiat terhadap Alkitab? Nah, jadi teman-teman sekalian, juga kalau kita memperhatikan, ada banyak sekali Al-Quran mengubah nama-nama atau tokoh dalam Alkitab. Seperti Salomo diganti dengan Sulaiman, Abraham diganti dengan Ibrahim. Kemudian banyak lagi lah yang dirubah-rubah oleh saudara-saudari kita yang Muslim. Dan terkhususnya Ustadz Ucup yang sudah kita bahas di video ini. Jadi sekali lagi teman-teman, silakan tulis komentar Anda siapa yang melakukan plagiat. Terima kasih, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.